Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melan Putri dari program studi PGMI dengan nomor NIM 202006100001. Ingin memaparkan materi yang berjudul Kurikulum IPA. Kurikulum merupakan suatu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang di dalamnya berisi rencana pelajar yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam suatu periode jenjang pendidikan. Perbandingan kurikulum IPA, SD atau MI, KTSP, K13, dan kurikulum darurat. A. Kurikulum tingkat STAN pendidikan atau KTSP. KTSP disusun berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP Kurikulum KTSP 2006 bertujuan untuk memandirikan dan memperdayakan satuan pendidikan melalui pemberi kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk mengambil keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Acuan bagi tingkat pendidikan dasar dan menengah. B. Kurikulum 2013. Landasan kurikulum 2013 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP nomor 232/2013 tentang NSP. Untuk pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Permendikbud nomor 64 tahun 2013 tentang standar. Isi Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang SKL. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan kelanjutan dari KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang makin pekat, lonjakan usia produktif dan perdagangan pasar bebas tahun 2015, maka disusun kurikulum tahun 2013 untuk menciptakan manusia yang mandiri, mampu memecahkan masalah, mempunyai kepribadian yang kuat, inovatif, dan kreatif. C. Kurikulum darurat. Selama masa pandemi COVID tahun 2019, Kemendikbud mengambil satu langkah terobosan dalam mengimplementasikan kurikulum darurat sebagai antisipasi situasi dan kondisi khusus yang terjadi yang juga berdampak kepada pendidikan. Pedoman ini dituliskan pada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada STAN pendidikan dalam kondisi khusus. Lebih jauh, kondisi khusus ini mengacu kepada kondisi luar biasa yang terjadi pada proses belajar mengajar yang mengimbas langsung kepada peserta didik. Dengan demikian, satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang terjadi ini dapat menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan konteks, situasi, dan kebutuhan pembelajaran dari peserta didik. Pada daerah setempat, beberapa opsi yang diberikan bagi satuan pendidikan pada kondisi khusus ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dapat mengacu kepada 1. Kurikulum nasional, 2. Kurikulum darurat, 3. Penyederhanaan kurikulum dengan modifikasi secara mandiri. Kemendikbud mempersiapkan kurikulum darurat yang merupakan produk penyederhanaan dari kurikulum nasional. Terjadi beberapa pengurangan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran yang memberikan ragam pendidik dan peserta didik untuk berfokus dalam pengalihan kompetensi yang esensial ataupun kompetensi yang menjadi persyarat untuk jenjang pendidikan lanjutan.
Penggunaan kurikulum darurat ini menjadi suatu relaks dan adaptasi dari bentuk pembelajaran pada masa new normal dan dalam kondisi khusus, seperti misalnya dengan terjadinya bencana yang bersifat global. Dengan tersedianya kurikulum darurat ini, diharapkan ada dampak yang dapat dirasakan bagi komunitas pendidikan. Seperti misalnya dampak bagi guru, yaitu 1. Tersedianya suatu pedoman kurikulum yang sederhana. 2. Beban mengajar yang sedikit berkurang. 3. Guru dapat berfokus kepada pendidikan dan pengalaman pembelajaran yang lebih esensial, kontekstual, dan sepanjang hayat. 4. Peningkatan kesejahteraan guru secara psikososial. Bagi peserta didik, dampak yang dapat terjadi dengan menggunakan kurikulum darurat ini yaitu 1. Siswa tidak lagi dibebani tuntutan capaian pembelajaran dari padatnya kurikulum yang ada. 2. Siswa dapat lebih berfokus kepada pembelajaran yang berorientasi kepada pemahaman sepanjang hayat. Baiklah, itulah pemaparan presentasi saya yang berjudul Kurikulum IPA. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.